Apakah kamu tahu bahwa anatomi sistem pernapasan itu dapat dibagi menjadi dua jenis? Sistem respirasi bisa dibagi secara anatomi dan secara fungsi. Secara anatomi, sistem pernapasan terbagi menjadi saluran napas atas dan bawah. Saluran napas atas terdiri dari hidung, faring, dan laring, sedangkan saluran napas bawah terdiri dari trakea, bronkus primer, dan paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat tiga struktur lanjutan, yaitu bronkus sekunder, bronkiolus, dan alveolus. Secara fungsi, sistem pernapasan terbagi menjadi zona konduksi dan zona respirasi. Zona konduksi hanya mengantarkan udara karena strukturnya yang tebal, sedangkan pertukaran gas ke vaskular terjadi pada zona respirasi karena strukturnya yang tipis. Yang termasuk zona respirasi adalah bronchiolus respiratorius, alveolar duct, alveolar sac, dan alveoli. Pertama-tama, kita akan mulai terlebih dahulu dengan anatomi saluran pernapasan atas. Yang pertama, hidung. Hidung memiliki fungsi sebagai organ respirasi pengantar udara dan organ indera penghidu. Hidung bisa dibagi menjadi hidung bagian luar dan rongga hidung. Struktur hidung luar dapat dibagi menjadi dua bagian. 1/3 atas hidung adalah bagian bertulang, sedangkan 2/3 bawah adalah bagian tulang rawan. Bagian bertulang atau bony part tersusun atas dua nasal bones, frontal process of the maxilla, dan nasal part of frontal bone. Bagian tulang rawan atau cartilaginous part tersusun atas dua lateral cartilage, satu median septal cartilage, dua major alar cartilage, dan beberapa minor alar cartilage. Selanjutnya, kita masuk ke dalam rongga hidung. Rongga hidung adalah bagian paling sefalik dari saluran pernapasan. Rongga hidung berkomunikasi dengan lingkungan eksternal melalui lubang anterior, nares, dan nasofaring melalui lubang posterior yaitu coana. Rongga ini dibagi menjadi dua rongga terpisah oleh septum dan tetap paten oleh kerangka tulang dan tulang rawan. Setiap rongga terdiri dari roof atau atap, floor atau dasar, medial wall atau nasal septum, dan lateral wall. Langit-langit hidung dibagi menjadi tiga bagian, yaitu frontonasal, ethmoid, dan sphenoid. Lantai hidung dibentuk oleh palatin process dari tulang maksila dan horizontal plate dari tulang palatin. Septum hidung berada di garis tengah hidung dan terbuat dari tulang rawan datar di bagian anterior dan tulang keras di bagian posteriornya. Bagian anterior terbuat dari kartilago hialin segi empat tidak beraturan yang masuk ke puncak nasomaksilari dari tulang maksila dan tulang spina nasalis anterior. Bagian posterior terdiri dari tulang vomer, rahang atas, dan tulang palatin inferior, serta lamina perpendicularis dari tulang ethmoid. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih dalam tentang anatomi rongga hidung, kita perlu membedakan tiga istilah berikut, yaitu sinus paranasalis, konka nasal, dan meatus. Sinus paranasal merupakan celah berisi udara pada tulang yang berada di sekitar hidung dan berjumlah 4 pasang. Keempat pasang sinus diberi nama berdasarkan tulang di mana sinus tersebut berada. Sinus-sinus yang dimaksudkan adalah sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus sphenoidalis, dan sinus ethmoidalis atau sel ethmoid. Sinus diperkirakan memiliki fungsi untuk meringankan kepala, mendukung pertahanan kekebalan rongga hidung, melembabkan udara inspirasi, dan meningkatkan resonansi suara. Selanjutnya, kita akan melihat struktur yang disebut dengan konka dan meatus. Dinding lateral hidung tidak rata karena terdiri dari lekukan tulang yang dilapisi mukosa terdiri atas konka superior, inferior, dan media. Mereka memperluas permukaan sehingga membantu untuk melembabkan dan menghangatkan udara inspirasi. Konka media dan superior adalah perpanjangan dari tulang ethmoidalis, sedangkan konka inferior merupakan tulang tunggal. Konka-konka ini menyelubungi meatus yang ada di bawahnya. Meatus adalah tiga ruang yang terletak di bawah masing-masing konka. Sinus frontalis menuangkan isinya ke middle meatus melalui infundibulum. Sinus maxillaris ke middle meatus melalui hiatus semilunaris. Sementara itu, sinus ethmoidalis terbagi menjadi tiga. Sinus ethmoidalis anterior ke middle meatus, sinus ethmoidalis media ke middle meatus, dan sinus ethmoidalis posterior ke superior meatus. Sementara itu, sinus sphenoidalis akan menuangkan isinya ke sphenoethmoidal recess.
Setelah mengetahui bagaimana struktur hidung luar, rongga hidung, dan sinus paranasalis, kita juga harus mengetahui vaskularisasi, inervasi, dan sistem limfatik dari masing-masing struktur tersebut. Rongga hidung memiliki suplai pembuluh darah yang berlimpah untuk membantu fungsi menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Hidung menerima darah dari internal carotid artery dan eksternal carotid artery. Internal carotid artery bercabang menjadi ophthalmic artery, kemudian bercabang menjadi anterior ethmoidal artery dan posterior ethmoidal artery. Sedangkan eksternal carotid artery bercabang menjadi sphenopalatine artery, greater palatine artery, superior labial artery, dan lateral nasal artery. Arteri-arteri ini membentuk anastomosis atau persambungan antara pembuluh darah yang satu dengan pembuluh darah yang lain. Terdapat dua jenis anastomosis yang ada di dalam rongga hidung, yaitu plexus Kieselbach dan Woodruff. Plexus Kieselbach adalah anastomosis vaskular antara arteri ethmoidal anterior, arteri labial posterior, arteri palatina mayor, dan cabang terminal dari arteri sphenopalatina. Plexus vaskular ini terletak di septum hidung anterior dan merupakan tempat epistaksis yang paling umum. Plexus Woodruff adalah anastomosis vaskular antara arteri sphenopalatina dan arteri faring ascendent. Plexus Woodruff terletak di dinding lateral rongga hidung di daerah posterior concha media dan inferior. Selanjutnya vena. Nama pembuluh vena yang memvaskularisasi hidung dan rongga hidung mengikuti nama arteri yang berpasangan dengannya. Gampang bukan? Selanjutnya, sistem limfatik. Sistem limfatik rongga hidung anterior akan mengalir ke anterior wajah yang kemudian menuju kelenjar getah bening submandibular tingkat 1B. Sistem limfatik dari rongga hidung posterior dan sinus paranasal akan mengalir ke kelenjar getah bening bagian servikal atas dan kelenjar getah bening retrofaringeal. Untuk inervasinya, saraf penciuman mengirimkan sinyal dari rongga hidung ke otak untuk memberikan rasa penciuman. Terdapat dua saraf utama yang menginervasi hidung, yaitu nervus cranialis 1 atau olfactorius dan nervus cranialis kelima atau trigeminal. Saraf olfaktori merupakan saraf sensoris murni yang mendeteksi dan mengirimkan informasi bau ke sistem saraf pusat. Reseptor yang menerima impuls untuk saraf olfaktori terletak di epitel yang menutupi atap rongga hidung, konka hidung superior, dan septum hidung superior. Cabang optalmik dan maksila dari nervus cranialis kelima mempersarafi hidung dan rongga hidung. Saraf ini adalah persarafan sensori ke hidung eksternal dan internal. Itu saja untuk video kali ini. Penjelasan lanjutan mulai dari faring hingga alveoli akan dilanjutkan di video berikutnya. See you!